Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang tukang kayu miskin menemukan seekor bebek di depan gubuknya. Setahun kemudian bebek itu bertelur emas dan mengubah nasibnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi selalu datang lebih awal bagi Pak Sobirin. Seolah matahari pun tahu bahwa tak ada siapa-siapa di gubuk tua itu yang akan membangunkannya selain kebiasaan. Ia membuka mata sebelum suara apapun terdengar, sebelum dunia benar-benar hidup, sebelum kesunyian berubah menjadi hiruk yang tak pernah ia miliki. Udara pagi menyelinap lewat celah dinding bambu yang telah lapuk dimakan usia, menyentuh kulitnya yang mulai mengeras oleh waktu dan kerja berat. Ia menarik napas panjang, bukan untuk menikmati pagi, melainkan untuk memastikan bahwa ia masih ada, masih bernapas, masih harus menjalani satu hari lagi sendirian. Tubuhnya bangkit perlahan dari dipan kayu yang berderit setiap kali disentuh. Bunyi itu selalu sama, sejak bertahun-tahun lalu, dan Pak Sobirin tak pernah memperbaikinya. Bukan karena tak mampu sepenuhnya, melainkan karena bunyi itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bunyi itu seperti pengingat bahwa setiap gerakan meninggalkan suara, setiap hidup meninggalkan bekas, dan setiap bekas, cepat atau lambat, akan aus. Ia duduk sejenak di tepi dipan, memejamkan mata, lalu menghela napas lagi. Tangannya yang kasar meraih cangkir tua di sudut meja kecil. Kopi pahit yang diseduhnya semalam masih tersisa. Ia menyesapnya tanpa ekspresi, seolah rasa pahit itu sudah menyatu dengan lidahnya sejak lama. Tak ada gula. Tak pernah ada gula. Dulu ada seseorang yang selalu mengomel jika ia minum kopi terlalu pahit, mengatakan bahwa hidup sudah cukup keras untuk tidak menambahkan kepahitan lain ke dalamnya. Sekarang, suara itu hanya tinggal gema di kepalanya. Pahitnya masih sama, gumam Pak Sobirin pelan, entah pada siapa. Ia tahu, tak ada yang menjawab. Pak Sobirin adalah seorang tukang kayu. Tangannya terlatih memegang gergaji, pahat, dan palu. Ia mengenal serat kayu seperti mengenal garis-garis di telapak tangannya sendiri. Kayu baginya bukan sekadar bahan, melainkan teman lama yang mengajarinya tentang kesabaran. Namun belakangan, kayu-kayu itu hanya menumpuk, bersandar diam di sudut gubuk, menunggu disentuh, menunggu diberi bentuk, menunggu ada yang membutuhkan. Dulu, setiap potongan kayu yang selesai dikerjakannya selalu disambut dengan senyum. Ada mata yang berbinar melihat hasil kerjanya, ada tangan yang menyentuh lengannya dengan bangga, ada suara yang berkata, "Kau selalu rapi, Bir. Kayumu tak pernah melukai siapapun." Kalimat sederhana itu masih melekat kuat di benaknya, lebih kuat daripada bau kayu yang menempel di pakaiannya. Nama itu kembali terucap dalam hatinya. "Mak," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Istrinya telah lama tiada. Tidak ada suara tangisan keras saat ia pergi, tidak ada keributan, tidak ada drama yang pantas diceritakan ulang. Ia pergi seperti lilin yang habis terbakar, perlahan, tenang, dan meninggalkan gelap yang tak segera bisa diterangi. Pak Sobirin tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana cara hidup setelah itu. Ia hanya tahu satu hal. Setiap pagi setelah kepergian istrinya terasa lebih panjang daripada hari sebelumnya. Ia berdiri dan melangkah keluar gubuk. Tanah di bawah kakinya dingin. Ia memandang sekitar tanpa benar-benar melihat. Pandangannya kosong, tapi pikirannya penuh. Setiap sudut seolah menyimpan kenangan. Bangku kecil di depan gubuk itu dulu sering diduduki istrinya sambil menunggu Pak Sobirin pulang bekerja. Sekarang bangku itu kosong, lapuk, tapi tak pernah ia singkirkan. "Kalau bangku ini kubuang, apakah kau akan benar-benar pergi?"
Tanya Pak Sobirin pada angin pagi. Tak ada jawaban. Tapi ia seperti mendengar tawa kecil yang lembut, tawa yang dulu sering muncul ketika ia bertanya hal-hal bodoh. Pak Sobirin kembali duduk di bangku itu. Punggungnya membungkuk, bukan hanya karena usia, tetapi karena beban kenangan yang tak pernah benar-benar ia letakkan. Ia memandang kedua tangannya. Ada banyak bekas luka kecil, sayatan lama, kapalan yang menebal. Semua itu adalah hasil kerja bertahun-tahun. Tapi tidak satupun dari bekas itu yang lebih perih daripada luka yang tak terlihat. "Aku masih di sini," katanya pelan, suaranya bergetar. "Masih mengerjakan kayu. Masih bangun pagi. Masih minum kopi pahit." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Cuma, tak ada lagi yang menunggu. Dalam benaknya, sosok istrinya muncul samar. Bukan wajah yang jelas, melainkan perasaan. Kehangatan. Bau pakaian yang dijemur di bawah matahari. Cara ia menyebut namanya dengan nada yang selalu membuat Pak Sobirin merasa pulang. Istrinya tidak pernah meminta banyak. Ia hanya ingin Pak Sobirin tetap pulang setiap sore, membawa cerita kecil tentang hari itu. "Kalau aku tak pulang?" tanya Pak Sobirin dalam hati. Seolah menjawab, kenangan itu berbisik, "Kalau kau tak pulang, aku akan menunggu lebih lama." Pak Sobirin menunduk. Matanya panas, tapi ia menahan air yang hendak jatuh. Menangis sendirian bukanlah hal yang asing baginya, tetapi pagi terlalu sunyi untuk tangisan. Ia mengusap wajahnya kasar, lalu bangkit berdiri. Kayu-kayu di sudut gubuk memanggilnya dalam diam. Ia mengambil satu batang kayu yang paling sederhana, duduk, dan mulai memahat. Setiap ketukan palu seperti detak waktu yang ia habiskan sendirian. Setiap serpihan kayu yang jatuh seolah mewakili hari-hari yang berlalu tanpa perubahan. Namun ia tetap memahat. Bukan karena ada yang memesan, bukan karena akan terjual, melainkan karena tangannya perlu bergerak agar pikirannya tidak tenggelam sepenuhnya. "Apa gunanya semua ini, Mak?" tanyanya tiba-tiba, suaranya lirih namun penuh kejujuran. "Kayu tetap kayu. Aku tetap aku. Kau tetap tidak di sini." Ia berhenti memahat. Keheningan kembali menguasai. Dalam keheningan itu, ia merasa istrinya duduk di sampingnya, seperti dulu, memperhatikan pekerjaannya tanpa mengganggu. Kehadiran yang tak kasat mata itu membuat dadanya sesak sekaligus hangat. "Kau selalu bilang aku kuat," lanjut Pak Sobirin. Tapi kuat itu rasanya sepi sekali. Dalam benaknya, suara istrinya terdengar lembut. Kuat itu bukan karena tak merasa sepi, Bir. Kuat itu karena kau tetap hidup meski sepi. Pak Sobirin tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya bahagia, tapi juga tidak sepenuhnya sedih. Senyum seseorang yang bertahan. Matahari mulai naik sedikit demi sedikit. Cahaya menyentuh kayu-kayu, menyentuh wajah Pak Sobirin, menyentuh gubuk tua yang menjadi saksi hidupnya. Dunia berjalan seperti biasa, tanpa peduli ada seorang tukang kayu yang setiap pagi berbicara pada kenangan. Pak Sobirin berdiri lagi, menatap ke depan. Di dadanya masih ada lubang besar bernama kehilangan. Namun entah mengapa, pagi itu, ia merasa lubang itu sedikit lebih tenang. Bukan karena tertutup, tetapi karena ia telah belajar menyebut namanya tanpa runtuh sepenuhnya. "Iya," katanya pelan, seolah menutup percakapan. "Aku akan tetap hidup." Dan pagi itu berlalu, meninggalkan seorang lelaki tua dengan kayu di tangannya, kopi pahit di cangkirnya, dan nama seorang istri yang tak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Hari-hari Pak Sobirin berjalan seperti garis lurus yang ditarik terlalu panjang.
Tidak berbelok, tidak naik, tidak turun, hanya terus maju tanpa kejutan. Jika ada yang bertanya bagaimana rasanya hidup sendirian selama bertahun-tahun, Pak Sobirin mungkin akan menjawab bahwa rasanya seperti mengulang satu hari yang sama, berkali-kali, sampai perasaan pun lelah untuk membedakan mana kemarin dan mana hari ini. Pagi datang lagi. Sama seperti kemarin. Sama seperti lusa, dan entah berapa ratus pagi sebelumnya. Pak Sobirin membuka mata dengan gerakan yang hampir otomatis. Tidak ada alarm, tidak ada panggilan, tidak ada suara lain selain napasnya sendiri. Tubuhnya sudah hafal kapan harus bangun, seolah tidur hanyalah jeda singkat dari kesadaran yang terus berjaga. Ia duduk, menurunkan kaki ke tanah, merasakan dingin yang sama, lalu berdiri tanpa ragu. Kopi kembali diseduh. Air dipanaskan. Bubuk kopi dituang. Semua dilakukan tanpa berpikir. Tangannya bekerja sendiri, sementara pikirannya entah berjalan kemana. Saat uap tipis naik dari cangkir, ia terdiam sesaat, menatapnya seperti menatap sesuatu yang seharusnya berarti, tapi tak lagi punya makna selain kebiasaan. Kopi lagi, gumamnya pelan. Ia minum. Pahit. Selalu pahit. Tapi pahit itu jujur. Tidak berpura-pura menjadi manis. Pak Sobirin justru menyukai kejujurannya. Pahit seperti hidup yang ia jalani sekarang. Tidak indah, tapi nyata. Setelah kopi, ia duduk. Setelah duduk, ia diam. Tidak ada yang menunggunya untuk berkata, "Jangan lupa sarapan," atau "Hati-hati bekerja." Tidak ada suara yang mengingatkan bahwa pagi seharusnya dimulai dengan senyum. Yang ada hanya keheningan yang setia, menemani seperti bayangan. Kayu-kayu di sudut gubuk masih ada di sana. Beberapa telah ia potong kemarin. Beberapa lainnya belum disentuh selama berhari-hari. Pak Sobirin memandangi semuanya dengan tatapan datar. Ia tahu, kayu-kayu itu bisa menjadi meja, kursi, atau apa saja. Ia punya keterampilan. Ia punya tangan. Tapi belakangan, semangatnya sering tertinggal entah di mana. Ia mengambil satu batang kayu dan meletakkannya di pangkuan. Pisau kecil di tangannya bergerak pelan, mengikis sedikit demi sedikit. Serpihan kayu jatuh ke tanah, menumpuk tanpa suara. Setiap serpihan seolah membawa satu potong waktu. Waktu yang jatuh, berlalu, dan tidak bisa diambil kembali. "Kalau kau masih di sini," katanya tiba-tiba, suaranya hampir berbisik, "kau pasti bilang aku terlalu lambat." Ia berhenti mengikis. Tatapannya kosong, menembus kayu yang ada di hadapannya. Ia bisa membayangkan istrinya duduk di seberang, menggeleng pelan sambil tersenyum kecil. Istrinya selalu berkata bahwa Pak Sobirin terlalu berhati-hati dalam segala hal. Dalam bekerja, dalam berbicara, bahkan dalam hidup. "Tapi kau juga bilang aku rapi," lanjutnya, seolah melanjutkan percakapan yang tertunda bertahun-tahun. "Kau bilang, kayuku tak pernah kasar." Ia tersenyum tipis, lalu senyum itu memudar. Rapi dan lembut, tapi sendirian. Hari merambat pelan. Matahari bergerak tanpa tergesa. Pak Sobirin bekerja sebentar, lalu berhenti. Bekerja lagi, lalu berhenti lagi. Tidak ada target, tidak ada pesanan. Tidak ada orang yang menunggu hasil karyanya. Kadang ia bertanya dalam hati, untuk apa ia terus memahat jika tak ada yang benar-benar membutuhkan? Pertanyaan itu datang berkali-kali, dan tak pernah benar-benar dijawab. Menjelang siang, ia makan seadanya. Tidak ada selera, tapi tubuhnya meminta. Ia mengunyah perlahan,
menelan tanpa menikmati. Saat itulah ia sadar bahwa ia sudah lama tidak menikmati apapun. Bukan hanya makanan, tapi hidup itu sendiri. "Apa aku masih hidup, Mak?" bisiknya lirih. Ia teringat hari-hari ketika istrinya masih ada. Hari-hari yang sebenarnya juga sederhana, miskin, dan penuh keterbatasan. Tapi saat itu, kesederhanaan terasa cukup. Kekurangan terasa bisa dibagi. Sekarang, semua terasa berat karena ditanggung sendirian. Sore datang. Cahaya berubah. Pak Sobirin duduk lagi di depan gubuk, di bangku tua yang sama. Ia memandang ke depan, ke arah yang sama setiap hari, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Ia tahu, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi duduk di situ memberinya ilusi bahwa ia masih menunggu. Dan menunggu berarti masih berharap. "Aku masih menunggu," katanya pelan. Entah apa. Angin berhembus ringan. Tidak membawa pesan. Tidak membawa jawaban. Hanya lewat, lalu pergi. Malam turun tanpa permisi. Pak Sobirin menyalakan lampu kecil. Cahayanya redup, tapi cukup untuk membuat bayangan di dinding. Bayangan itu bergerak setiap kali ia bergerak. Kadang ia berhenti dan menatap bayangan itu lama-lama. "Setidaknya kau masih ikut," katanya pada bayangan dirinya sendiri. Ia tertawa kecil, lalu berhenti. Tawanya terdengar asing di telinganya sendiri. Sebelum tidur, Pak Sobirin duduk di tepi dipan. Ia menatap ruang kosong di sebelahnya. Ruang yang dulu diisi tubuh lain, napas lain, hidup lain. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya memandang. "Besok kita ulangi lagi, ya?" ucapnya pelan, entah pada siapa. Ia berbaring. Mata terpejam. Gelap menyelimuti, tapi pikirannya tetap terjaga. Dalam gelap itu, ia merasa kesepian seperti benda nyata, berat, dingin, dan tak bisa diusir. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang nyaris tak terasa. Sebuah kelelahan yang sudah terlalu lama menunggu perubahan. Sebuah ruang kosong yang diam-diam siap diisi, meski ia sendiri belum tahu oleh apa. Dan malam itu berlalu, meninggalkan Pak Sobirin dengan tidur yang ringan dan mimpi yang tak jelas, sementara hari esok sudah bersiap menjadi hari yang sama. Pagi itu tidak berbeda. Setidaknya, begitu yang Pak Sobirin kira ketika ia membuka mata dan meraih cangkir kopinya. Rasa pahit masih sama, udara masih sama, dan kesunyian tetap duduk di tempatnya seperti tamu lama yang tak tahu cara pulang. Ia menjalani semua dengan gerakan yang nyaris tanpa kesadaran, seperti seseorang yang hafal jalur hidupnya sendiri sampai tak perlu lagi melihat ke depan. Namun, ada satu hal kecil yang membuat tangannya berhenti di tengah gerakan. Sebuah suara. Bukan suara yang keras. Bukan pula sesuatu yang mengagetkan. Hanya bunyi langkah kecil yang terdengar asing di telinganya. Pak Sobirin mengerutkan kening. Sudah lama sekali tidak ada suara lain di sekitar gubuknya selain angin, kayu, dan dirinya sendiri. Ia menoleh perlahan. Di depan gubuknya, berdiri seekor bebek. Pak Sobirin tidak langsung bergerak. Ia hanya memandang, seolah matanya belum sepenuhnya percaya pada apa yang dilihatnya. Bebek itu berdiri tenang, tidak gelisah, tidak berisik, tidak berkotek seperti bebek pada umumnya. Bulu-bulunya tidak terlalu putih, tidak terlalu kusam. Ia tampak biasa saja, dan justru karena itulah terasa tidak biasa. "Dari mana kau datang?" tanya Pak Sobirin pelan. Bebek itu tidak menjawab, tentu saja. Tapi ia juga tidak pergi. Ia hanya menatap Pak Sobirin dengan kepala sedikit miring,
seolah sedang mengamati balik. Tatapan itu membuat Pak Sobirin merasa aneh. Bukan terancam, bukan takut, melainkan diperhatikan. Sudah lama sekali tidak ada makhluk lain yang benar-benar memperhatikannya. Pak Sobirin bangkit berdiri, melangkah satu langkah ke depan. Bebek itu tetap di tempatnya. Tidak kabur. Tidak bersuara. Tidak menunjukkan tanda-tanda liar. Hal itu membuat Pak Sobirin makin bingung. "Kau tersesat?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Ia menghela napas pendek. Ia tahu betapa konyolnya berbicara pada seekor bebek, tapi kebiasaan berbicara pada diri sendiri dan kenangan istrinya telah membuatnya terbiasa bercakap tanpa balasan. Setidaknya, bebek ini nyata. Ada. Berdiri di hadapannya. Pak Sobirin melangkah masuk ke gubuk dan mengambil sedikit sisa nasi. Ia kembali dan meletakkannya di tanah, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Bebek itu menatap nasi itu sejenak, lalu menatap Pak Sobirin lagi, seolah meminta izin. "Kalau lapar, makan saja," ujar Pak Sobirin. Bebek itu maju perlahan dan mulai mematuk nasi tersebut. Gerakannya tenang, tidak rakus. Pak Sobirin duduk di bangku tuanya dan memperhatikan. Ada perasaan asing yang menyelinap ke dadanya. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Perasaan bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Aneh, gumamnya. Biasanya tak ada yang datang ke sini. Bebek itu selesai makan, lalu kembali berdiri tidak jauh darinya. Tidak pergi. Tidak mendekat. Hanya ada. Pak Sobirin tertawa kecil, lebih karena bingung daripada lucu. "Kau mau tinggal?" tanyanya setengah bercanda. "Tak ada apa-apa di sini. Tak ada siapa-siapa." Bebek itu hanya menggerakkan kepalanya pelan. Entah mengapa, gerakan kecil itu membuat Pak Sobirin merasa seperti baru saja menerima jawaban. Hari berjalan dengan kehadiran bebek itu. Pak Sobirin bekerja memahat kayu seperti biasa, tapi kali ini ia sadar bahwa ia sesekali melirik ke arah bebek itu. Memastikan ia masih ada. Dan setiap kali ia melirik, bebek itu masih di sana. Duduk, berdiri, atau berjalan kecil di sekitar gubuk, tanpa mengganggu. "Aku tak pernah memelihara apapun," kata Pak Sobirin pelan di sela pekerjaannya. "Dulu, istri." Ia berhenti. Kata itu menggantung. "Dulu, kami pernah bicara soal memelihara ayam," lanjutnya akhirnya. "Tapi tak pernah jadi." Ia menghela napas dan kembali memahat. Bebek itu mendekat beberapa langkah, lalu berhenti. Pak Sobirin merasakan sesuatu yang nyaris seperti kehadiran. Bukan kenangan. Bukan bayangan. Sesuatu yang hidup. Menjelang sore, Pak Sobirin berdiri dan meregangkan tubuhnya. Bebek itu ikut bergerak, mengikuti dengan jarak yang sama. Pak Sobirin menoleh dan mengernyit. "Kau benar-benar tidak pergi, ya?" katanya. Ia berpikir sejenak. Logikanya berkata bahwa bebek itu seharusnya mencari air, mencari kelompoknya, mencari tempat lain. Tapi hatinya, yang sudah lama tak didengarkan, berkata bahwa mungkin, hanya mungkin, bebek itu juga sedang mencari sesuatu. "Aku tak tahu cara merawatmu," ucap Pak Sobirin jujur. "Aku bahkan tak pandai merawat diriku sendiri." Bebek itu diam. "Tapi, kalau kau mau tinggal malam ini," lanjutnya, suaranya lebih pelan, "aku tak akan mengusirmu." Malam datang. Bebek itu masih ada. Pak Sobirin meletakkan sedikit alas di sudut gubuk.
Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Tangannya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Bebek itu masuk tanpa ragu dan duduk di sana. Pak Sobirin memandangnya lama. "Kalau kau memang kebetulan," katanya dalam hati, "kau datang di waktu yang aneh." Ia berbaring di dipannya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, sebelum tertidur, ia tidak hanya memikirkan kesepian. Ada rasa penasaran kecil, hangat, dan tidak mengancam. Rasa bahwa besok mungkin tidak sepenuhnya sama. Di sudut gubuk, bebek itu diam. Napasnya pelan. Hadirnya tidak mengisi seluruh ruang kosong Pak Sobirin, tapi cukup untuk membuat ruang itu tidak lagi sepenuhnya hampa. Dan malam itu, Pak Sobirin tertidur dengan pikiran yang sedikit lebih ringan, tanpa sadar bahwa hidupnya baru saja menerima satu tamu yang akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah kedatangan bebek itu tidak berubah secara bentuk, tetapi berubah secara rasa. Pak Sobirin masih bangun pagi sebelum cahaya penuh, masih menyeduh kopi pahit dengan tangan yang sama, masih duduk di bangku tua di depan gubuknya. Namun kini, ada sesuatu yang selalu lebih dulu ia cari dengan pandangan sebelum menyesap kopi pertamanya. Bebek itu. Ia selalu ada. Kadang berdiri di sudut gubuk, kadang duduk tenang di tanah, kadang berjalan kecil mengikuti arah langkah Pak Sobirin tanpa suara. Tidak ribut. Tidak mengganggu. Tidak menuntut. Hanya hadir, seolah keberadaannya memang ditakdirkan untuk tidak merepotkan siapapun. Aneh, gumam Pak Sobirin suatu pagi. Kau ini seperti tahu cara hidup di tempat orang yang tak ingin diganggu. Bebek itu tidak menjawab. Tapi ia menoleh, lalu mendekat satu langkah. Pak Sobirin berhenti bicara. Ia menatap makhluk kecil itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan rasa memiliki, belum. Bukan pula kasih sayang seperti yang ia ingat dari masa lalu. Lebih mirip rasa dikenali. Ia kembali duduk dan mulai memahat kayu. Seperti biasa, pekerjaannya pelan, rapi, dan penuh kehati-hatian. Bebek itu duduk tak jauh darinya, menunduk sesekali, lalu menatap lagi. Pak Sobirin merasa aneh karena ia tidak lagi merasa benar-benar sendirian saat bekerja. Dulu, setiap bunyi pahat yang menghantam kayu terasa menggema terlalu keras di telinganya, karena tidak ada suara lain yang menyahut. Sekarang, bunyi itu terasa berbeda. Bukan lebih pelan, tapi lebih wajar. Seolah memang seharusnya ada makhluk lain yang mendengarnya. Kau tahu, kata Pak Sobirin tiba-tiba, tanpa menoleh, aku biasa bicara sendiri. Ia berhenti memahat, lalu tersenyum kecil. Atau pada kenangan. Bebek itu tetap diam. Tapi kau benar-benar ada, lanjutnya. Itu cukup berbeda. Hari demi hari berlalu. Pak Sobirin mulai menyisihkan sedikit makanannya untuk bebek itu. Bukan karena bebek itu meminta, melainkan karena ia sendiri ingin. Ada kepuasan kecil saat melihat bebek itu makan dengan tenang, tanpa rakus, tanpa terburu-buru. Cara makannya mengingatkan Pak Sobirin pada seseorang yang dulu selalu mengajarinya untuk tidak tergesa, bahkan saat lapar. Mak dulu selalu bilang, makan itu bukan soal kenyang, ucap Pak Sobirin pelan suatu sore. Tapi soal bersyukur. Ia berhenti, menelan ludah. Kau mirip dia, katanya pada bebek itu. Tenang. Tak banyak menuntut. Bebek itu mendekat sedikit, lalu duduk lebih dekat dari biasanya. Pak Sobirin tidak bergerak. Ia hanya membiarkan. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang menghangat pelan, seperti api kecil yang baru dinyalakan setelah lama padam. Malam-malam pun terasa berbeda.
Pak Sobirin tidak lagi langsung merebahkan diri begitu hari gelap. Ia sering duduk lebih lama, memandangi bebek itu yang tertidur di sudut gubuk. Ada ketenangan yang tak pernah ia rencanakan, datang begitu saja tanpa alasan jelas. "Kau tahu," katanya suatu malam dengan suara sangat pelan, "aku dulu selalu takut pulang ke gubuk ini." Ia menarik napas panjang. Bukan karena tempatnya, tapi karena sunyinya. Bebek itu tertidur, napasnya teratur. "Sekarang sunyinya masih ada," lanjut Pak Sobirin. "Tapi, tidak menusuk seperti dulu." Ia tersenyum kecil, lalu berbaring. Untuk pertama kalinya, sebelum tidur, ia tidak sepenuhnya tenggelam dalam kenangan istrinya. Kenangan itu masih ada, masih hangat, tapi tidak lagi sendirian. Hari-hari berikutnya memperlihatkan perubahan kecil yang nyaris tak terlihat dari luar. Pak Sobirin mulai bangun dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Ia kadang bersenandung tanpa sadar. Nada sederhana, tanpa lagu jelas, hanya gumaman yang mengisi udara. "Kalau kau pergi nanti," katanya suatu pagi sambil membersihkan alat kerjanya, "aku tak akan marah." Ia menoleh pada bebek itu. "Tak ada yang wajib tinggal di sini." Bebek itu tidak pergi. Kalimat itu menggantung di udara, dan Pak Sobirin tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia mulai berharap bebek itu tetap tinggal. Harapan kecil, sederhana, dan mungkin bodoh. Tapi sudah lama sekali ia tidak berharap pada apapun selain hari yang berlalu. Sore itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tidak menakutkan. Pak Sobirin duduk di dalam gubuk, memandangi tetes-tetes air yang jatuh. Bebek itu mendekat dan duduk tak jauh dari kakinya. Pak Sobirin menunduk, lalu dengan ragu, mengulurkan tangan. Tangannya berhenti di udara. Ia menelan ludah. Pelan, sangat pelan, tangannya menyentuh bulu bebek itu. Hangat. Nyata. Bebek itu tidak menjauh. Tidak bereaksi berlebihan. Hanya menerima sentuhan itu seperti sesuatu yang wajar. Pak Sobirin menarik napas tajam. "Sudah lama sekali," bisiknya, "aku menyentuh makhluk hidup tanpa takut kehilangannya." Ia membiarkan tangannya di sana beberapa saat, lalu menariknya kembali. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam, sementara hujan dan kehadiran kecil di hadapannya melakukan pekerjaan yang tak bisa dilakukan kata-kata. Malam itu, sebelum tidur, Pak Sobirin berkata pelan, hampir seperti doa, "Terima kasih sudah tinggal hari ini." Bebek itu tidak menjawab. Tapi ia tetap ada. Dan di dalam kesunyian yang dulu terasa kosong, kini ada dua napas yang berbagi ruang. Tidak saling mengisi sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat kesunyian itu tidak lagi terasa seperti hukuman. Waktu tidak pernah datang dengan suara. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memberi isyarat, dan tidak meminta izin. Ia hanya berjalan, pelan atau cepat, tergantung siapa yang merasakannya. Bagi Pak Sobirin, waktu berjalan dengan langkah yang tenang sejak bebek itu tinggal bersamanya. Tidak tergesa, tidak menekan, seolah ia pun ikut menyesuaikan diri dengan ritme dua makhluk yang hidup dalam kesederhanaan. Hari-hari berlalu. Tidak ada hitungan pasti berapa lama bebek itu sudah tinggal. Pak Sobirin tidak mencatat, tidak menandai dinding, tidak menghitung dengan kalender. Ia hanya tahu bahwa pagi datang dan bebek itu masih ada. Malam turun dan bebek itu tetap diam di sudutnya. Dan entah kapan, kehadiran itu berhenti terasa asing. Bebek itu menjadi bagian dari rutinitas. Sama seperti kopi pahit, sama seperti kayu yang dipahat, sama seperti bangku tua di depan gubuk. Bedanya,
Kehadiran bebek itu membawa sesuatu yang tidak pernah dibawa rutinitas lain, rasa menunggu yang tidak melelahkan. Pak Sobirin mulai menyisihkan waktunya dengan cara yang berbeda. Jika dulu ia bekerja sampai tangannya pegal tanpa benar-benar tahu untuk apa, kini ia berhenti sesekali, menoleh, memastikan bebek itu baik-baik saja. Ia menyediakan air, membersihkan tempatnya, dan memperhatikan dengan ketelitian yang biasanya hanya ia berikan pada kayu terbaik. "Aku tak pernah merawat apapun selama ini," katanya suatu siang, duduk di dekat bebek itu. "Semua yang kurawat selalu pergi lebih dulu." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa ia rencanakan. Ia terdiam setelahnya, seolah takut kalimat itu didengar terlalu jelas oleh dirinya sendiri. Bebek itu menggerakkan kepala pelan, lalu kembali diam. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu mengendap menjadi waktu yang lebih panjang. Pak Sobirin tidak menyadari perubahan kecil dalam dirinya sampai suatu pagi ia tersenyum tanpa alasan jelas. Senyum itu muncul begitu saja saat ia melihat bebek itu menunggunya bangun, berdiri tidak jauh dari dipan. "Kau seperti tahu jam," katanya pelan. Ia mulai berbicara lebih sering. Tentang hal-hal kecil. Tentang kayu yang sulit dipahat. Tentang tangan yang mulai sering pegal. Tentang mimpi-mimpi yang kadang masih didatangi wajah istrinya, tapi kini tanpa rasa perih yang dulu. "Aku bermimpi tentang dia semalam," ujar Pak Sobirin suatu pagi sambil membersihkan alatnya. Dia tidak bicara apa-apa. Hanya duduk dan melihat. Ia menghela napas. "Aneh, tapi aku tidak terbangun dengan dada sesak." Bebek itu mendekat satu langkah. Pak Sobirin memperhatikan bulu-bulu bebek itu. Ada kilau halus yang sulit dijelaskan. Bukan cahaya, bukan warna yang mencolok. Hanya kesan bersih, tenang, dan utuh. Ia sempat berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Orang yang terlalu lama hidup sendiri sering melihat makna pada hal-hal kecil. Namun waktu terus berjalan, dan perasaan itu tidak hilang. Musim berganti tanpa perlu disebutkan. Hujan datang dan pergi. Panas singgah lalu mereda. Bebek itu tetap sama. Tidak bertambah liar, tidak pula lemah. Justru terlihat semakin sehat, semakin tenang. Pak Sobirin memperhatikannya dengan rasa hormat yang tumbuh pelan. "Aku tidak tahu kau ini apa," katanya suatu sore. "Tapi kau bukan bebek biasa." Ia tertawa kecil, lalu menggeleng. "Lihat aku." Bicara seperti orang tua yang kesepian. Namun malam itu, saat ia berbaring, pikirannya tidak sepenuhnya tertutup. Ada perasaan ganjil yang tak bisa ia beri nama. Seperti sesuatu yang sedang dipersiapkan tanpa ia sadari. Seperti kayu yang dibiarkan lama sebelum dipahat agar tidak retak. Hari berikutnya, dan hari setelahnya, Pak Sobirin semakin telaten. Ia tidak pernah kasar pada bebek itu. Jika ia lelah, ia berhenti. Jika bebek itu terlihat diam terlalu lama, ia memperhatikannya dengan cermat, bukan dengan panik, tapi dengan perhatian. "Aku belajar pelan-pelan," katanya suatu malam, hampir seperti pengakuan. Merawat itu ternyata bukan soal memiliki, tapi soal menemani. Bebek itu duduk dekat kakinya. Tidak menempel, tidak menjauh. Jarak yang pas. Waktu berlalu tanpa tanda. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara misterius, tidak ada peristiwa yang bisa disebut luar biasa. Justru karena itulah Pak Sobirin tidak pernah bersiap pada apa yang akan datang. Ia mengira hidupnya akan terus berjalan seperti ini. Tenang, sederhana, dan cukup. Sampai suatu malam, ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu,
Istrinya berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya jelas, lebih jelas daripada mimpi-mimpi sebelumnya. Ia tersenyum, bukan dengan senyum sedih, melainkan dengan senyum yang dulu sering ia lihat saat mereka duduk bersama dalam diam. "Sudah waktunya," kata istrinya lembut. "Waktu apa?" tanya Pak Sobirin dalam mimpi. Istrinya tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah bebek itu, lalu kembali menatap Pak Sobirin. "Jangan takut," katanya. "Kau tidak sendiri." Pak Sobirin terbangun dengan napas teratur, bukan tersengal. Dadanya hangat, seperti ada sesuatu yang diletakkan di sana dengan hati-hati. Ia duduk di depannya dan memandang sudut gubuk. Bebek itu ada di sana. Terjaga. Menatapnya. "Aku bermimpi aneh," gumam Pak Sobirin. Ia bangkit dan mendekat. Tidak ada yang berbeda secara kasat mata. Tapi di dalam dirinya, ada perasaan bahwa sesuatu sedang mendekat. Bukan bahaya. Bukan pula kebahagiaan yang meluap. Lebih seperti ujian yang tenang. Hari itu berlalu tanpa kejadian apapun. Begitu pula hari berikutnya. Tapi Pak Sobirin kini memperhatikan lebih dalam. Ia belajar membaca diam, belajar mendengarkan hal-hal yang tidak bersuara. Dan tanpa ia sadari, kesabaran yang selama ini ia bangun, hari demi hari, dalam sunyi dan kesederhanaan, sedang membentuk sesuatu. Sesuatu yang tidak lahir dari keinginan, tetapi dari ketulusan yang tidak pernah ia niatkan untuk diuji. Waktu bekerja dengan caranya sendiri. Dan Pak Sobirin, tanpa tahu apa yang akan terjadi, telah menyiapkan dirinya hanya dengan satu hal, kesetiaan pada hari-hari kecil yang ia jalani bersama seekor bebek yang datang tanpa asal. Pagi itu datang tanpa tanda. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara yang berbeda dari biasanya. Pak Sobirin bangun dengan perasaan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tenang, sedikit lelah, dan penuh rutinitas. Ia duduk di tepi dipan, menyesap kopi pahit, lalu menoleh ke sudut gubuk tempat bebek itu biasa berada. Bebek itu tidak langsung terlihat. Pak Sobirin mengernyit. Ia tidak panik. Belum. Ia hanya berdiri dan melangkah pelan, memastikan tidak menginjak apapun. Bebek itu ada di sana, duduk lebih diam dari biasanya, tubuhnya sedikit menunduk. Ada sesuatu pada sikapnya yang membuat Pak Sobirin berhenti bicara. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Bebek itu tidak bergerak. Pak Sobirin berjongkok perlahan. Di bawah tubuh bebek itu, di atas alas sederhana yang selama ini ia sediakan, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah benda bulat, tidak besar, tidak kecil. Warnanya tidak putih, tidak coklat, tidak seperti telur yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Itu berkilau. Pak Sobirin terdiam lama. Tangannya berhenti di udara. Matanya menatap tanpa berkedip. Kilau itu bukan cahaya menyilaukan, melainkan kilau yang tenang, seperti cahaya sore yang memantul di permukaan air. Ini, suaranya tercekat. "Ini apa?" Bebek itu tetap diam. Napasnya teratur. Tidak ada tanda kesakitan, tidak ada kegelisahan. Justru terlihat selesai. Pak Sobirin mundur satu langkah dan duduk di lantai. Dadanya naik turun. Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali, memastikan apa yang dilihatnya bukan sisa mimpi. Kilau itu masih ada. Ia mendekat lagi, kali ini lebih hati-hati. Ia mengulurkan tangan, ragu. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena ia tahu betul, hidupnya selama ini tidak pernah memberi kejutan.
dan sesuatu yang tidak biasa selalu membawa harga. Saat jarinya menyentuh benda itu, ia langsung menarik tangannya kembali. Hangat. Bukan dingin seperti logam. Bukan panas seperti api. Hangat seperti telapak tangan yang hidup. Telur, bisiknya hampir tak terdengar. Ia tertawa kecil, tawa yang kering dan tidak percaya. Bebek bertelur, telur emas? Kalimat itu terdengar seperti cerita yang biasa diceritakan orang untuk menidurkan anak-anak. Dongeng yang terlalu sederhana untuk dipercaya oleh orang dewasa yang sudah terlalu sering dikecewakan hidup. Namun benda itu ada di sana. Pak Sobirin duduk lama. Ia tidak menyentuhnya lagi. Ia hanya memandang. Dalam diam itu, pikirannya bekerja keras. Ia memikirkan segala kemungkinan. Ia memikirkan kesalahan penglihatan. Ia memikirkan lelah. Ia memikirkan mimpi. Tapi tidak satu pun terasa cukup untuk menjelaskan apa yang ada di hadapannya. "Apa kau tahu apa yang kau lakukan?" tanyanya pada bebek itu dengan suara rendah. Bebek itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu menatap Pak Sobirin. Tatapan itu tenang. Tidak meminta. Tidak menuntut. Hanya ada. Tatapan itu membuat Pak Sobirin menelan ludah. Ia teringat istrinya. Terbayang jelas wajah itu, lebih jelas daripada sebelumnya. Terngiang lagi suara lembut yang dulu sering menasihatinya dalam hal-hal kecil. Kalau sesuatu datang terlalu mudah, jangan langsung kau genggam, Bir. Pak Sobirin memejamkan mata. Kalau ini ujian, katanya pelan, aku tidak tahu harus lulus atau tidak. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir kecil. Gubuk itu terasa lebih sempit dari biasanya. Udara terasa lebih berat. Bukan karena benda itu berkilau, melainkan karena arti yang dibawanya. Ia tahu nilai emas. Ia tahu apa yang bisa dilakukan emas dalam hidup orang miskin. Ia tahu bagaimana satu benda kecil bisa mengubah segalanya, atau menghancurkan segalanya. Tangannya mengepal. Aku tidak pernah meminta ini, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya ingin tidak sendirian. Bebek itu tetap diam. Pak Sobirin berhenti bergerak. Ia menatap bebek itu lama. Kalau kau memberiku ini, lanjutnya, apa yang kau ambil dariku? Tidak ada jawaban. Tapi pertanyaan itu cukup membuat dadanya sesak. Akhirnya, dengan napas yang ditahan, Pak Sobirin mengambil kain tua dan dengan hati-hati menutupi telur itu. Ia mengangkatnya perlahan, seolah mengangkat sesuatu yang hidup. Tangannya kembali merasakan hangat itu, dan kali ini ia tidak menarik diri. Ia menyimpan telur itu di tempat yang paling tersembunyi di gubuknya. Tidak dipamerkan. Tidak ditimbang. Tidak dihitung nilainya. Disembunyikan. Saat ia kembali, bebek itu masih di tempatnya. Kau tetap di sini, katanya lirih. Kau tidak berubah. Ia duduk di dekat bebek itu, menurunkan tubuhnya sampai sejajar. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Pak Sobirin merasa takut, bukan pada kemiskinan, bukan pada kesepian, melainkan pada kemungkinan. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Pak Sobirin duduk dalam gelap lebih lama. Ia tidak menyalakan lampu segera. Ia membiarkan pikirannya berjalan sendiri. Dalam diam itu, ia berbicara pada kenangan istrinya. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya. Dalam hatinya, suara itu kembali terdengar, lembut dan tegas sekaligus. Jaga apa yang datang dengan jujur. Jangan biarkan ia mengubah caramu mencintai hidup. Pak Sobirin menghela napas panjang.
Ia menatap bebek itu sekali lagi. "Aku tidak tahu apa arti semua ini," katanya. "Tapi aku berjanji satu hal." Ia berhenti sejenak. "Aku tidak akan menjual jiwaku untuk emas." Bebek itu menutup mata, atau setidaknya terlihat seperti itu. Gubuk itu kembali sunyi. Tapi sunyi kali ini berbeda. Ia penuh, berat, dan bermakna. Dan malam itu, Pak Sobirin tidur dengan dada yang tegang, menyadari bahwa hidupnya telah bergeser satu langkah, bukan menuju kemewahan, tetapi menuju pilihan yang jauh lebih sulit. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada angin yang berani mengusik dedaunan, seolah alam sengaja menahan napas. Pak Sobirin terbangun sebelum matahari menampakkan diri sepenuhnya. Tubuh tuanya bergerak perlahan, tulang-tulangnya berbunyi lirih seperti kayu kering yang digesek. Ia duduk di tepi dipan, menatap kosong ke arah lantai tanah yang kini sudah lebih rapi dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menyeduh kopi. Aroma pahit itu dulu adalah satu-satunya penghibur di pagi hari. Kini kopi tetap pahit, tapi perasaan di dadanya justru terasa lebih rumit. "Kenapa rasanya berbeda?" gumamnya pelan. Pak Sobirin meneguk kopi itu perlahan. Tangannya tidak lagi gemetar karena lapar, tidak lagi khawatir akan hari esok. Tapi justru disitulah kegelisahan mulai tumbuh seperti benalu yang tak terlihat. Di sudut ruangan, bebek itu berdiri tenang. Bulu-bulunya bersih, matanya jernih. Ia menatap Pak Sobirin tanpa tuntutan apapun. Tidak meminta makan, tidak mengeluh, tidak tahu bahwa dirinya adalah sumber keajaiban. Pak Sobirin memandang bebek itu lama sekali. "Aku merawatmu karena iba, atau karena emasmu?" katanya lirih, nyaris seperti berdoa. Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Hanya detak jantungnya sendiri yang kini terdengar terlalu keras di telinganya. Hari-hari belakangan ini, Pak Sobirin sering merasa asing di hidupnya sendiri. Ia tidak lagi khawatir soal beras. Kayu-kayu hasil kerjanya selalu laku. Jika ada kebutuhan mendesak, satu telur emas cukup untuk menutup segalanya. Ia bisa membeli apapun, memperbaiki apapun. Bahkan jika mau, ia bisa meninggalkan hidup lamanya. Namun justru pikiran itu membuat dadanya sesak. Dulu, saat miskin, hidupnya sederhana. Kesedihannya jelas. Sekarang, kebingungan justru menyelinap di antara kenyamanan. Ia mulai takut pada dirinya sendiri. Takut jika suatu hari ia bangun dan menyadari bahwa ia tidak lagi Sobirin yang dulu. Siang itu, Pak Sobirin duduk sendirian. Bebek itu berada di dekat kakinya. Ia mengelus kepala bebek dengan gerakan pelan, penuh kehati-hatian, seolah takut sentuhan itu berubah makna. "Dulu, aku tidak pernah meminta apa-apa dari hidup," katanya, suaranya bergetar. "Aku hanya ingin hidup tenang. Bersama istriku. Cukup makan. Cukup tertawa." Tangannya berhenti. "Tapi sekarang, kenapa aku mulai menghitung?" Kata menghitung terasa pahit di lidahnya. Ia teringat bagaimana akhir-akhir ini pikirannya sering melayang pada hal-hal yang dulu tak pernah ia pikirkan. Bukan kebutuhan, tapi keinginan. Bukan cukup, tapi lebih. Dan di sanalah rasa bersalah itu tumbuh. Malam tiba perlahan. Pak Sobirin berbaring, tapi matanya tak mau terpejam. Dalam gelap, wajah istrinya muncul jelas. Bukan seperti bayangan yang menakutkan, melainkan seperti kenangan yang pulang. Istrinya tersenyum. Senyum yang dulu selalu membuatnya merasa cukup, meski perut kosong. "Kau kelihatan lelah, Rin." Suara itu hadir di kepalanya, lembut seperti dulu.
Aku bingung, jawabnya dalam hati. Aku takut berubah. Istrinya duduk di sampingnya dalam kenangan. Tangannya yang halus seolah menyentuh dadanya. Kau ingat apa yang sering aku katakan? Orang miskin bisa bahagia. Orang kaya bisa kehilangan dirinya. Pak Sobirin menelan ludah. Matanya basah. Aku tidak ingin kehilangan diriku, dan aku tidak ingin kehilanganmu, meski kau sudah tiada. Kenangan itu terdiam. Namun sebelum menghilang, istrinya berkata pelan. Kalau kau mulai takut, berarti hatimu belum mati. Kalimat itu mengguncang seluruh batinnya. Keesokan paginya, Pak Sobirin membuat keputusan sunyi. Ia mengambil telur emas yang baru saja dihasilkan bebek. Cahaya emas itu memantul di matanya. Indah, menggoda, berkilau seperti janji kehidupan tanpa kekurangan. Namun kali ini, tangannya tidak segera bergerak. Ia memegang telur itu lama. Sangat lama. Aku tidak akan menjualmu hari ini, katanya tegas, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia meletakkan telur itu kembali dengan hati-hati. Bebek itu menatapnya, tidak mengerti, tapi tetap tenang. Pak Sobirin duduk bersila di lantai. Dadanya terasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Aku hanya akan mengambilmu saat aku benar-benar perlu, katanya. Bukan karena aku bisa, tapi karena aku harus. Kalimat itu adalah sumpah. Tidak diucapkan pada siapapun, tapi pada nuraninya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan berbeda. Pak Sobirin kembali bekerja sebagai tukang kayu seperti dulu. Tangannya kembali kasar. Punggungnya kembali pegal. Tapi ada kepuasan yang lama hilang kini kembali menetap di dadanya. Setiap kali ia merasa tergoda, ia akan memandang bebek itu. Dan setiap kali itu pula, ia teringat istrinya. Cukup, bisiknya. Hidup ini cukup. Suatu malam, Pak Sobirin tertidur dengan senyum kecil. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berjalan bersama istrinya. Tidak kaya. Tidak miskin. Hanya berjalan. Istrinya menggenggam tangannya, dan di kejauhan bebek itu berjalan mengikuti mereka. Istrinya menoleh, tersenyum, dan berkata, "Kau lulus ujianmu, Rin." Pak Sobirin terbangun dengan air mata yang hangat, namun hatinya damai. Di luar, bebek itu tidur tenang. Tidak tahu bahwa ia adalah keajaiban. Tidak tahu bahwa ia adalah ujian. Tidak tahu bahwa ia telah mengajarkan seorang lelaki tua tentang arti cukup. Dan Pak Sobirin, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa benar-benar kaya, bukan karena emas, tetapi karena ia masih mengenal dirinya sendiri. Hari-hari setelah keputusan itu berjalan lebih lambat, seolah waktu sendiri ingin memastikan bahwa Pak Sobirin tidak tergesa-gesa menarik kembali sumpahnya. Pagi datang dengan sunyi yang sama, sore pergi tanpa pamit, dan malam jatuh perlahan seperti kain hitam yang disampirkan dengan hati-hati. Pak Sobirin kembali hidup seperti dulu. Tangannya memegang kayu, bukan emas. Keringatnya jatuh ke tanah, bukan ke dalam hitungan untung rugi. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya terasa lebih lapang. Namun dunia tidak selalu membiarkan ketulusan berjalan sendirian. Suatu sore, Pak Sobirin duduk di depan gubuknya. Bebek itu berada di sampingnya, mematuk tanah tanpa beban. Angin berembus pelan. Di dadanya, Pak Sobirin merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan sejak lama, rasa cukup yang tenang. Aneh, gumamnya, mengelus leher bebek itu. Dulu aku mengira cukup itu datang dari punya banyak.
Ternyata cukup itu datang dari berhenti meminta. Bebek itu mendongak, menatapnya sebentar, lalu kembali sibuk dengan dunianya sendiri. Kesederhanaan makhluk itu selalu membuat Pak Sobirin merasa kecil sekaligus utuh. Namun di balik ketenangan itu, bayangan kegelisahan mulai mengintip. Malam itu, Pak Sobirin terjaga lebih lama. Ia duduk bersandar, memeluk lutut. Di benaknya, suara istrinya kembali hadir. "Kau terlihat damai sekarang," suara itu lembut. Tapi kedamaian seringkali mengundang ujian berikutnya. Pak Sobirin menarik napas panjang. "Aku hanya ingin hidup tenang," jawabnya dalam hati. "Aku lelah diuji." Istrinya tersenyum, senyum yang tidak pernah menghakimi. "Selama kau hidup, dunia akan selalu menguji. Yang penting bukan lolos atau tidak, tapi tetap menjadi dirimu sendiri." Kalimat itu menancap kuat di dadanya. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Pak Sobirin menemukan dirinya berdiri lama di depan telur emas yang baru saja dihasilkan bebek itu. Telur itu tidak lebih besar dari biasanya, tapi cahayanya tampak lebih terang. Atau mungkin matanya saja yang lebih peka. Tangannya gemetar. Bukan karena lapar. Bukan karena butuh. Tapi karena muncul satu pikiran yang ia kira telah mati. Bagaimana jika aku menyimpannya lebih banyak? Ia menutup mata. Tidak, katanya tegas pada dirinya sendiri. Ia melangkah menjauh, meninggalkan telur itu. Bebek tetap diam, seolah mempercayainya sepenuhnya. Kepercayaan itu membuat dada Pak Sobirin terasa perih. "Kalau kau saja tidak ragu padaku," bisiknya pada bebek, "aku tidak boleh ragu pada diriku sendiri." Hari itu, Pak Sobirin bekerja lebih keras dari biasanya. Ia memahat kayu hingga sore, seolah ingin mengubur pikiran-pikiran yang mengganggunya dengan kelelahan. Tangannya terasa perih, tapi ia tidak berhenti. Di sela kerja, pikirannya melayang pada masa lalu. Ia teringat saat istrinya sakit, saat ia tak mampu membeli obat, saat ia hanya bisa memegang tangan istrinya dan meminta maaf berulang kali. "Maafkan aku tidak bisa memberi lebih," ucapnya dulu. Dan kini, saat ia bisa memberi lebih, justru hatinya diuji untuk tidak mengambil terlalu banyak. Ironi itu membuat matanya basah. Malam datang dengan hujan tipis. Pak Sobirin duduk di dalam, menatap api kecil. Bebek itu berada dekat kakinya, mencari hangat. Dalam suara hujan, kenangan istrinya kembali. "Kau tahu," suara itu berbisik, "aku tidak pernah menyesal hidup sederhana bersamamu." Pak Sobirin menunduk. "Aku takut, kalau aku mengambil terlalu banyak, aku mengkhianati hidup yang kita jalani," jawabnya lirih. Istrinya terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau tidak mengkhianati kesederhanaan dengan memiliki. Kau mengkhianatinya jika kehilangan hati." Kalimat itu menenangkan sekaligus menegaskan. Beberapa hari berlalu. Pak Sobirin mulai menyadari sesuatu yang baru. Sejak ia membatasi dirinya, hidup justru terasa lebih penuh makna. Setiap kayu yang ia pahat memiliki nilai. Setiap makanan terasa cukup. Setiap malam terasa damai. Ia tidak lagi menghitung hari dengan emas, tetapi dengan rasa syukur. Suatu pagi, ia duduk di samping bebek itu dan berkata, "Aku tidak tahu sampai kapan keajaiban ini akan ada. Tapi selama ada, aku ingin menjaganya, bukan memanfaatkannya." Bebek itu mendekat, kepalanya menyentuh lutut Pak Sobirin. Sentuhan kecil itu membuat matanya berkaca-kaca. Di dalam dirinya, Pak Sobirin mulai memahami sesuatu yang lebih besar.
Keajaiban bukan tentang telur emas. Keajaiban adalah ketika seseorang yang pernah sangat miskin tidak berubah menjadi serakah saat mampu. Dan disitulah ujian sejati berada. Malam terakhir di bab ini ditutup dengan keheningan. Pak Sobirin tertidur dengan damai. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berjalan sendirian, membawa bebek itu. Di kejauhan, istrinya berdiri, melambaikan tangan. Tidak memanggil, tidak menahan. Hanya memastikan bahwa ia berjalan di jalan yang benar. Saat Pak Sobirin terbangun, senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia tahu, ujian belum selesai. Namun hatinya kini lebih siap dari sebelumnya. Pagi itu terasa berbeda, meski langit tidak menunjukkan tanda apapun. Tidak ada suara yang aneh, tidak ada firasat yang datang tiba-tiba. Namun sejak membuka mata, Pak Sobirin merasakan dadanya kosong, seperti ada sesuatu yang tertinggal di antara tidur dan sadar. Ia duduk perlahan. Tangannya meraba lantai di samping dipan. Kosong. Pak Sobirin menoleh cepat. Sudut ruangan yang biasa diisi bebek itu kini hanya menyisakan tanah dingin. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara parau yang biasa menyambut paginya. Bebek, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya sejak lama, jantung Pak Sobirin berdetak lebih cepat. Ia bangkit, melangkah keluar, matanya menyapu sekitar dengan cemas. Bebek, suaranya sedikit meninggi. Keheningan menjawabnya. Ia berkeliling dengan langkah tergesa. Biasanya bebek itu tidak pernah jauh. Biasanya selalu berada dalam pandangan. Tapi pagi ini, seolah makhluk itu menghilang bersama udara malam. Pak Sobirin berdiri terpaku. Tangannya mengepal, dadanya naik turun. Tidak, gumamnya. Tidak sekarang. Ia duduk di tanah. Kepalanya tertunduk. Untuk sesaat, pikirannya berlari ke arah yang selama ini ia hindari. Apakah ini balasan? Apakah keajaiban itu diambil kembali? Hatinya mencelos. Pak Sobirin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menangis keras. Tidak berteriak. Kesedihan itu datang seperti air yang meresap perlahan ke dalam tanah, diam tapi menghancurkan. Aku tidak pernah berniat serakah, bisiknya. Aku hanya ingin menjaganya. Dalam keheningan itu, suara istrinya kembali hadir. Kali ini tidak lembut. Tidak pula menenangkan. Hanya jujur. Kau takut kehilangan apa, Rin? Pak Sobirin terdiam. Aku takut sendirian, jawabnya akhirnya. Aku sudah terlalu lama sendiri. Istrinya tidak langsung menjawab. Kenangan datang bertubi-tubi. Hari pertama bebek itu datang. Hari-hari ia berbicara sendiri agar tidak merasa kosong. Malam-malam ketika ia merasa ditemani meski tidak ada manusia lain. Dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang menusuk. Ia mencintai bebek itu bukan karena telurnya. Ia mencintainya karena kehadirannya. Kesadaran itu membuat dadanya terasa perih. Pak Sobirin bangkit dan berjalan tanpa arah. Setiap langkahnya berat, seolah tanah menarik kakinya kembali. Ia memanggil bebek itu berkali-kali, suaranya semakin parau. Aku tidak butuh emasnya. Kalau kau kembali, aku tidak akan mengambil apapun. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Seperti pengakuan dosa yang terlambat. Namun tidak ada jawaban. Saat matahari mulai naik, Pak Sobirin duduk lelah. Ia menatap tangannya sendiri.
Tangan yang dulu kosong. Tangan yang kini pernah memegang emas. Apa aku gagal? Tanyanya pada udara. Apa aku masih belum lulus? Istrinya muncul lagi dalam batinnya. Kali ini wajahnya serius. Kadang, katanya, jawaban tidak datang dalam bentuk yang kita inginkan. Pak Sobirin menelan ludah. Maksudmu, aku harus kehilangan? Istrinya tersenyum tipis. Kehilangan bukan selalu hukuman. Kadang itu penegasan. Kalimat itu menghantam Pak Sobirin dengan kekuatan yang tenang. Ia terdiam lama. Sangat lama. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini samar. Jika keajaiban itu pergi, ia harus tetap menjadi dirinya sendiri. Jika keajaiban itu tinggal, ia juga harus tetap menjadi dirinya sendiri. Dan disitulah ujian sesungguhnya. Menjelang sore, Pak Sobirin kembali ke gubuk. Tubuhnya lelah, matanya sembab. Ia duduk di tempat biasa bebek itu tidur. Aku sudah terlalu menggantungkan hatiku, katanya lirih. Padahal yang harus kujaga adalah caraku hidup. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia mencoba menerima kemungkinan bahwa ia benar-benar sendirian lagi. Malam itu datang dengan hening yang berat. Tidak ada suara langkah kecil. Tidak ada kehadiran hangat di dekat kakinya. Pak Sobirin duduk memeluk lutut, seperti dulu, saat istrinya baru pergi. Dalam gelap, istrinya hadir lagi. Kau sudah belajar banyak, Rin, katanya. Sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Pak Sobirin mengangkat wajahnya. Jika semua keajaiban diambil, apakah kau masih bersyukur? Air mata jatuh perlahan. Iya, jawabnya jujur. Karena aku sudah tahu caranya hidup. Istrinya tersenyum. Senyum yang penuh kebanggaan. Saat Pak Sobirin tertidur, hatinya masih berat, tapi tidak hancur. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ia tidak tahu apakah bebek itu akan kembali. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak lagi bergantung pada keajaiban untuk menjadi manusia yang utuh. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, ia telah sampai di ambang jawaban terakhir. Pagi datang dengan langkah pelan, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu kesedihan. Cahaya tipis merayap masuk ke dalam gubuk, menyentuh wajah Pak Sobirin yang terlelap dalam tidur gelisah. Ia terbangun perlahan. Beberapa detik pertama, ia hanya menatap kosong ke atas. Dadanya terasa berat, tapi tidak lagi sesak. Kesedihan semalam telah berubah bentuk, menjadi penerimaan yang tenang. Pak Sobirin duduk. Ia tidak langsung mencari. Tidak langsung memanggil. Ia sudah siap pada apapun yang akan ia temui. Ia melangkah keluar dengan langkah yang tidak tergesa. Udara pagi terasa dingin, tapi segar. Tanah masih lembab, dedaunan diam. Dunia tampak biasa saja, dan justru itu yang membuatnya terasa istimewa. Pak Sobirin berdiri sejenak, menunduk, lalu tersenyum kecil. Kalau memang ini akhirnya, katanya lirih, aku terima. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, tidak ada penyesalan dalam ucapannya. Lalu ia mendengar suara itu. Suara yang dulu begitu akrab. Suara langkah kecil. Suara parau yang tidak pernah ia sadari betapa ia rindukan. Pak Sobirin menoleh perlahan. Di sana, bebek itu berdiri tidak jauh darinya. Tidak bersinar. Tidak berubah. Tidak membawa tanda keajaiban apapun. Hanya berdiri,
seperti hari pertama mereka bertemu. Pak Sobirin terdiam. Waktu seolah berhenti di dadanya. "Kau kembali?" bisiknya. Bebek itu melangkah mendekat, tenang seperti biasa, lalu berhenti di dekat kakinya. Pak Sobirin berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh bulu bebek itu. Air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. "Aku pikir aku kehilanganmu," ucapnya pelan. Tapi ternyata, aku hanya diuji. Ia memeluk bebek itu sebentar. Tidak erat. Tidak posesif. Seperti memeluk sesuatu yang dipercayakan, bukan dimiliki. Dalam dadanya, suara istrinya hadir kembali. Kali ini hangat dan damai. "Kau sudah siap?" katanya lembut. "Sekarang kau tahu, keajaiban tidak pergi. Ia hanya memastikan kau tidak bergantung padanya." Pak Sobirin tersenyum di sela air mata. "Aku mengerti sekarang," jawabnya dalam hati. "Keajaiban bukan emas. Bukan keberuntungan. Tapi hati yang tidak berubah." Hari itu berlalu dengan tenang. Pak Sobirin kembali bekerja seperti biasa. Bebek itu mengikutinya dari jauh, tidak selalu di sisi, namun selalu ada. Saat sore tiba, Pak Sobirin menemukan sesuatu yang membuatnya tersenyum. Seekor telur. Telur emas. Namun kali ini, cahaya telur itu terasa berbeda. Tidak menyilaukan. Tidak memanggil. Tidak menggoda. Pak Sobirin memandangnya lama. Lalu ia menggeleng pelan. "Bukan hari ini," katanya tenang. Ia tidak menyentuh telur itu. Ia hanya menutupinya dengan jerami, lalu pergi. Dan disitulah perbedaannya. Dulu, ia menahan diri dengan susah payah. Kini, ia menahan diri dengan lapang. Malam datang. Pak Sobirin duduk di dalam gubuk, minum kopi pahit yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Bebek itu tidur di dekatnya. Dunia terasa utuh. Dalam keheningan, istrinya kembali hadir untuk terakhir kalinya. "Kau tidak sendiri, Rin," katanya lembut. "Selama kau hidup jujur pada dirimu sendiri." Pak Sobirin menatap ke depan, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak akan lupa," jawabnya. "Aku akan hidup sederhana, bukan karena aku tidak bisa mewah, tapi karena aku tidak perlu." Istrinya tersenyum. Senyum yang perlahan memudar, meninggalkan kehangatan yang tinggal selamanya. Pak Sobirin memejamkan mata. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Tidak ada kilau berlebihan. Tidak ada tanda-tanda mukjizat besar. Namun di dalam gubuk tua itu, seorang lelaki miskin telah menjadi kaya, bukan oleh emas, tetapi oleh kebijaksanaan. Dan bebek itu, makhluk sederhana yang membawa keajaiban, tetap tinggal. Bukan sebagai sumber kekayaan, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup yang paling berharga adalah hidup yang tahu kapan harus mengambil dan kapan harus melepaskan.